salah satu faktor ekonomi penting di daerah. Kalau itu dikurangi drastis, sementara kebijakan yang bisa bagus, bisa nggak bagus, itu arahnya ke kiri, tetapi kebutuhannya di kanan kira-kira. Jadi ada mismatch of policy and reality. Selain sosial media kan, dulu tidak ada universitas. Yang orang universitas itu kan cuma di kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar gitu loh. Tapi di second tiers, di kabupaten-kabupaten pun sekarang universitas muncul. Sehingga anak-anak muda, mahasiswa yang peka pada lingkungannya, yang pengguna sosial media aktif, dengan gampang termobilisasi oleh sebuah tragedi bersama. Walaupun secara perdebatan di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube itu kan memang apa yang personal jadi political nih, ya kan? Apa yang personal itu ciri politik baru itu. What is personal is very political. Nah, tetapi memang harus ada batasnya sih. Ini juga yang membuat satu ciri khas lagi hal yang kemarin itu bukan hanya terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, yang kota-kota selama ini sepanjang sejarah ya memang pusat-pusat seperti itu. Intinya adalah kebijakan dan anggaran sekarang itu lari kemana? Problem yang kita lihat kemarin itu adalah problem apa? Anak-anak muda menegak bawah perkotaan, umur 20-an tahun loh. Sebagian mahasiswa, sebagian supir ojol, sebagian sektor informal. Masa yang kemarin rame, Cel. Ya. Ini kan banyak sekali puncaknya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kira-kira lah ya. Iya, Sabtu Minggu itu udah ada penjarahan itu loh ya, yang. Okay. Tapi kan diawali beberapa hari sebelumnya kan. Ya. Tapi kan ada sesuatu yang menarik karena awalnya itu kan ada kemarahan massa, kemarahan rakyat lah ya terhadap DPR yang tunjangan. Itu mahasiswa dulu yang demo di DPR ya. Betul. Terus respon DPR yang dianggap nggak patut gitu ya, kayak ngenyek gitu ya, ngenyek kekecewaan massa, kekecewaan publik. Terus kemudian demo. Jadi saling mengejek di sosial media lah. Di sosial media, ya. Terus demo, terus kemudian ada peristiwa tragis, yaitu Afan, ojol, supir ojol yang dilindas. Ya, oleh aparat. Terlindas apa dilindas lagi kan dalam pemeriksaan supaya ada martir. Ya, ada martir. Nah, itu kemudian menjadi makin pemersatu, eskalasinya makin meluas. Terus ya udah ada penjarahan hari weekendnya dan seterusnya. Nah, ini gimana kita membaca, how are we to make sense of apa yang terjadi, Cel, dibandingkan dengan demo sebelumnya? Kan kita di Jakarta, di Indonesia juga udah berkali-kali kan, 96, 98, kemudian malari dan seterusnya. Terus bagaimana dibandingkan dengan dalam skala global ya? Karena kan kita selalu bicarakan Indonesia ini kan dalam konteks perbandingannya dengan negara-negara lain gitu. Jadi gimana kita membacanya? Jadi kayak sosiologi gerakan massa gitu ya. Sosiologi and history of mass movement yang sudden, yang disruptif dalam waktu pendek, tapi apa perubahan yang dihasilkan itu kan soal lain. Tetapi memang mengejutkan dalam pengertian skala yang ini ada beberapa hal yang baru sebenarnya. Memang sepanjang sejarah kan berulang, tetapi dalam apa yang kemarin terjadi ada beberapa yang continue sebagai sebuah gerakan massa yang di Jakarta dan di berbagai kota, tetapi ada juga yang sesuatu yang baru. Ya, nanti kita bahas kan ini tipologinya dan kemudian inner workingnya dan kemudian juga tuntutannya. Tapi sebelum itu kan kita bisa katakan bahwa gerakan yang dimotori oleh adik-adik mahasiswa di DPR di berbagai kota kan menuntut pada kekuasaan untuk lebih baik, itu kan sebuah gerakan moral yang hanya mungkin dilakukan oleh anak-anak muda dan mahasiswa. Ini kan kalau setiap 5 tahun ada pemilu, partai politik dengan masing-masing partai dan kandidat oratorianya tentang perubahan, tentang peningkatan kesejahteraan, itu kan regularitas demokrasi. Tapi ini kan satu yang irreguler dan ekstra parlementer, ya.
Nah, adik-adik mahasiswa, anak muda itu menuntut sesuatu yang memang sebagai underlying cause ya, yang mereka mau tuntut itu kan bagaimana kekuasaan dan pemerintahan lebih ramah, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang diharapkan bersama yang ideal. Ya kan, ini underlying-nya lah bahwa ungkapannya itu bubarkan parlemen, ya itu kan anak muda, anak mahasiswa gitu kan. Karena kalau bubarkan parlemen kan bukan alternatif demokrasi. Karena kan kita harus bikin pemilu lagi, mahal banget kalau kita bubarkan, atau yang berkuasa cuma eksekutif karena nggak ada parlemennya kan, itu kan. Itu bukan sesuatu yang demokratis. Justru itu bisa menjadi prelude bagi darurat militer gitu, atau autokrasi gitu. Tetapi saya kira maksudnya bukan itu kan. Maksudnya adalah itu kan anak muda, kita kan harus memberikan ruang yang cukup leluasa lah kepada mereka untuk memberi ekspresi. Ya bisa ngomongnya sekarang itu, tapi maksudnya itu kekuasaan yang ramah, kekuasaan yang adil, kekuasaan yang demokratis, yang sungguh-sungguh melaksanakan amanat rakyat. Kira-kira kayak gitu. Ini adalah yang konsep dasarnya. Tentu saja berbagai hal di sini, beberapa hal yang unik, yaitu peran sosial media memang, terutama live TikTok, itu sesuatu yang sama sekali baru. Pembedanya ya, aspek pembeda. Ya. Memang seandainya tidak ada satu tragedi di sini, yaitu terlindas Afan Kurniawan, ya. Anak muda berusia 21 tahun. Sehari-hari yang kalau kita pesan makan itu loh, mereka yang antar, kalau kita mau cepat dibonceng oleh Gojek gitu, meninggal secara tragis. Dia bukan peserta dalam prokon tentang demonstrasi, dia cuma sedang mengantar makanan dan sedang bernasib sial, terlindas. Dan ini yang kemudian difilmkan kan. Seandainya tidak difilmkan kan lain lagi dampaknya, tapi karena divideokan dan beredar tragis dan cepat beredar, ini yang menjadi satu pemicu langsung kemarahan bersama pengikatnya. Munculnya martir seperti ini kalau dalam sejarah kan, ini dalam konteks lain lah, tapi kan munculnya sesuatu yang tragis itu dalam sosok meninggalnya seseorang yang muda, Arif Rahman Hakim. 66 ya. Ya, rezim Orde Lama, Soekarno jatuh kan karena ada simbol tragis itu. Selain tentu saja sebelumnya yang pembunuhan kaum jenderal tahun 65-nya, tetapi kan itu sebagai gerakan massanya nih. Kemudian Pak Harto 98 kan mahasiswa Trisakti yang tertembak dan dikuburkan dan di cover oleh TV rame-rame. Itu belum zaman sosial media. Kalau di Arab Spring 2011, 2012 yang pemicu awalnya di Tunisia itu loh, satu orang street peddlers, pedagang gado-gadonya lah kalau kita bilang gitu, pedagang kelontong gitu yang dorong-dorong itu loh, karena marah sama kekuasaan saat itu membakar dirinya sendiri, dan itu memicu perubahan yang sangat besar di dunia Arab secara politik ya. Nah, cirinya itu sama dengan yang kemarin. Tidak ada organisasi, tidak ada pemimpin. Yang ada letupan kemudian merebak luas karena sosial media memungkinkan. Kan bukan perlu organisasi yang canggih, partai atau LSM atau apa, ini luapan yang meledak mungkinkan oleh TikTok live itu loh, Instagram, foto, WhatsApp group. Jadi ini juga yang membuat satu ciri khas lagi hal yang kemarin itu bukan hanya terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, yang kota-kota selama ini sepanjang sejarah ya memang pusat-pusat seperti itu, tetapi juga di kota-kota second tiers di Jawa Tengah itu Brebes, Pekalongan, Kediri. Jadi kota yang selama ini tidak pernah menyaksikan, kita lihat lokus tuntutannya apa dan pembakaran DPRD misalnya. Kalau dulu kan lain. Itu di berbagai kota. Nah, salah satu selain sosial media kan dulu tidak ada universitas. Yang orang universitas itu kan cuma di kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar gitu loh. Tapi di second tiers, di kabupaten-kabupaten pun sekarang universitas muncul. Betul. Sehingga anak-anak muda, mahasiswa yang peka pada lingkungannya, yang pengguna sosial media aktif, dengan gampang termobilisasi oleh sebuah tragedi bersama. Belum lagi secara itu nasional. Korbannya kan ojol.
Dan ojol itu kan jaringannya juga kan, solidaritas ojol itu Dan kan juga luar biasa. mereka pakai sosial media. Betul, ya. Ya kan, artinya mereka karena sosial media maka ada bisnis. Jadi memang ini satu sosiologi baru dari gerakan massa. Jadi punya implikasi panjang politik ke depan. Ini kan ini baru pertama, tapi kan ini pasti bukan yang terakhir yang gini-ginian. For whatever reason dia menjadi satu ciri khas politik abad 21. Kan kalau kita lihat kan sisi lainnya kan muncul juga tokoh-tokoh yang memakai medium yang sama. Kalau di Indonesia kan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, atau Gubernur Maluku Utara Sherdy Coanda, Laos, itu kan bagus sekali. Jadi Putri Atau Duyung. kalau di Amerika ada Sohran Mamdani sekarang. Sebelumnya Donald Trump. Di tweet dia pakai Twitter 2015, 2016 dia menang itu kan sosial media dengan ada satu ciri yang sama secara politik of grievances ya, tuntutannya. Ini kan bisa dianggap bagian dari satu yang universal, yaitu anti-establishment politician. Oke. Ya kan, DPR kan simbol dari kaum politisi establishment di Indonesia gitu. Nah ini bukan cuma di Indonesia, adik-adik mahasiswa kemarin yang marah sama politisi, yang marah sama DPR atau DPRD, itu kan sekarang ini secara universal. Amerika itu kan ada tokohnya itu Donald Trump, tapi kan dia membawahi arus yang sama, anti-establishment politician. Ya. Ini yang disebut dengan MAGA, Make America Great Again. Ini kan sisi lain dari itu. Di Eropa juga kaum yang gerakan kanan juga yang anti-establishment politician juga kenceng hal. Jadi karena satu dan lain hal, sejarah sekarang kok melihat bahwa kekuasaan bahkan di negara demokrasi yang matang sekalipun mendapat kritik dan ketidakpuasan, sumber ketidakpuasan besar, apalagi dari kaum muda dan mahasiswa di perkotaan. Ini kira-kira satu tema bagus yang bisa dikembangkan oleh tulisan yang dalam nih di masa mendatang tentang hal ini. Tapi Cel itu kan berarti tadi kan Celi menyebut ada dua contoh ya. Satu sisi bahwa medsos itu bisa memunculkan tadi itu ya, menyebar kemarahan. Ya. Tapi juga bisa membuat untuk mobilisasi politik ya, seperti Mamdani tadi Celi menyebut Mamdani, Deddy Mulyadi di New York. Iya kan, itu Deddy kan juga Mulyadi memanfaatkan medsos untuk kepentingan mendapatkan dukungan politik untuk demokrasi. Ya. Gitu kan. Tapi di sisi lain bisa membakar. Bisa Mobilisasi membantu percepatan pembakaran lepas dari alasannya ya. Ya. Tapi jadi marah tuh bisa nyebar. Penjarahan. Support juga bisa nyebar gitu. Penjarahan rumah pribadi. Ini kan juga sesuatu yang baru yang dimungkinkan, yang TikTok live itu loh, saling berkumpul cepat satu sasaran. Nah, kita coba perhatikan ini juga satu ciri barunya hal. Nah, tapi sebelum kita lanjut Cel, saya ingin memberikan informasi juga kepada para viewers. Silakan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute. Ini selalu kita umumkan. Ya, kan kita ingin mendorong anak-anak muda juga untuk memperluas cakrawala, pengetahuan, perspektif. Yang lokasinya itu di Kuningan ya, di Tengah Jalan kota. Rasuna ya, Perpustakaan Freedom Institute yang bukunya selalu update, koleksinya ilmu sosial, politik, sosial, budaya, filsafat, agama, dan jurnal ya. Ya, lokasi tengah kota dan gratis. Dan gratis ya. Jadi bisa baca. mengakses internet secara bebas dan seterusnya. Jadi silahkan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Rasuna Said di Kuningan. Oke, Cel. Kita lanjut, Cel. Jadi ini ciri baru juga, karena seingat saya belum pernah ada demo-demo politik perkotaan yang menyerang rumah pribadi. Ya, ini kan Roni, jabatan Eko Patrio, itu kan baru Sri Mulyani. Yang mengagetkan Sri Mulyani tentu saja kan. Meskipun sebelumnya memang kan ada menyebar itu hoax mengenai pernyataan Sri Mulyani gitu ya, yang itu yang kemudian menjadikan dia di ini kan karena share location, live TikTok kan jadi cepat sekali mobilisasinya gitu dan tak terduga. Walaupun secara perdebatan di
di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube itu kan memang apa yang personal jadi political nih, ya kan? Apa yang personal itu ciri politik baru itu. What is personal is very political. Ya. Nah, tetapi memang harus ada batasnya sih. Saya sendiri lihat bahwa begitu banyak dukungan kepada orang yang ke rumah individu itu, si Roni, si itu banyak yang mendukung, memuji, tapi sebenarnya kita harus sayangkan karena nggak boleh itu harus ada batas, namanya politik, namanya kekuasaan. Ya kalau orang harus dihukum seperti itu kan harus pakai pengadilan dan nggak boleh hukum diambil di tangan sendiri. Ini kan namanya main hakim sendiri, vigilante justice gitu. Itu batasnya nggak boleh. Dan jadi itu mengingatkan pada orang kan kemudian mengaitkan dengan penjarahan ya, makanya yang 98 itu kan. Itu perbedaan kalau ya betul ya, penjarahan itu kalau yang 98 misalnya itu banyak kali sebelumnya kan kaum minoritas, tokoh-tokoh. Kalau sekarang individu. Nah, sama nggak benernya, sama nggak bolehnya. Kita harus menghimbau kepada semua pihak. Ya, dan saya kira juga para pendemo banyak yang juga menyatakan kritik terhadap penjarahan ini. Dan karena pertama kemanusiaan lah, kasihan masa kayak gitu caranya rumah orang. Kalau anaknya, istrinya kayak yang nggak ada salahnya apa-apa jadi traumatik dong. Dan itu nggak benar. Nah, yang saya penasaran tuh respon Bu Sri Mulyani ya. Itu kan setelah itu kan ada rumor dia mau mundur atau gimana menurut saya itu? Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan saya juga agak heran karena terjadinya jam 1 sampai jam 3 subuh kan. Bukan enggak di dunia ini kan enggak ada orang demo jam segitu, jam 1 subuh, jam 3 subuh gitu. Jadi kelihatannya memang very targeted yang sangat disayangkan kok bisa terjadi. Saya senang bahwa Sri Mulyani enggak mundur. Mestinya dia bisa pidato tuh dengan sangat baik dan mungkin mengharukan. Dia akan berkata bahwa menegakkan kebenaran dalam pemerintahan demokrasi Indonesia nggak gampang, pasti banyak tantangan. Dan kalau tantangannya seperti ini, saya tidak takut dan tidak akan mundur, gitu loh. Jadi dia harus berkata itu, nggak boleh berkata yang lain. Bahwa saya yakin sebagai Menteri Keuangan soal bagaimana salah dan benarnya dia secara teknokratis, teknis ekonomi kita bisa berdebat loh ya. Tapi kalau dia yakin dan saya yakin begitu pikirannya, dia benar dan relatif baik selama ini, dia harus berkata bahwa menegakkan kebenaran, mencari kebaikan dalam pemerintahan selalu penuh tantangan, termasuk tantangan kepada pribadi saya seperti ini, dan saya tidak boleh mundur dan tidak akan mundur dengan tantangan seperti ini. Menegakkan kebenaran memang tidak pernah gampang. Itu kayak gitu tuh harusnya pidato. Dan saya senang dan bangga dengan tokoh perempuan lagi seperti ini, bahwa dia bertahan. Ya, bahwa nanti suatu waktu dia mau, kalau dia capek dia mau mundur, jangan karena ini. Jangan karena sebab-sebab seperti ini. Ini kan hak orang dong, mau terus mau enggak, itu kan gelombang kehidupan aja. Tapi jangan karena kasus seperti ini. Nah, jadi soal itu saya kira kita himbau, walaupun kita balik kepada grievances secara umum yang jadi pemicu dasar ini kan kritik kepada established politician, juga kepada polisi. Nah, itu menarik tuh. Ini kan polisi sebagai simbol karena ya nabrak ojol yang ini kan ya itulah, kadang-kadang hidup ini bertemu dengan suatu peristiwa yang tragis dan bagaimana menyikapinya gitu. Nah, kita juga himbau jangan bakar-bakar fasilitas umum itu kan selalu terjadi dalam hal-hal beginian, tapi nggak boleh diterus-terusin. Karena yang rugi semuanya, bukan cuma adik-adik mahasiswa, orang yang berkantor yang butuh halte-halte itu loh yang dibakar. Fasilitas umum itu yang kemudian juga banyak yang dirusak. Dan banyak korban kan di Makassar, DPRD dibakar, 4 orang meninggal yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Banyak juga korban yang lain, baik di kalangan pendemo maupun di kalangan petugas keamanan ini kan. Dan juga ini itu juga membuat citra yang pertama muncul sebagai aspirasi moral ya terhadap protes terhadap tadi itu. Jadi terhadap ketidakadilan, terhadap kekecewaan terhadap arogansi pemerintah, DPR dan seterusnya jadi tainted, jadi tercemar gitu. Jadi moral force tetap harus jadi moral force. Betul. Jangan menjadi, walaupun kita tahu itu ekses kan. Pengumpulan begitu banyak orang yang spontan dalam jumlah besar dan cepat selalu ada ekses. Tapi kalau bisa kita semua menyadari bahwa harus ada batas. Membakar tempat publik nggak boleh,
menyerang rumah orang pribadi, apalagi menjarahnya juga nggak boleh. Itu rules of the game. Kalau kita mau melakukan perbaikan juga harus dengan cara yang relatif baik. Nah, harus kita sadari memang pemerintah sekarang juga harus coba melihat dalam perspektif what is happening actually di luar ekses-ekses ini, ya kan? Nah, di sini kita masuk pada substance of the grievances, ya. Misalnya satu, paling banyak yang ikut serta ini kan anak-anak muda perkotaan, menengah bawah perkotaan yang muda. Mereka juga yang paling banyak menganggur. Ya, kalau kita lihat demografi kita, komposisi penduduk tertinggi mereka, tetapi juga pengangguran tertinggi mereka, khususnya di daerah-daerah perkotaan yang tinggal di belakang gedung-gedung besar itu loh, wilayah pemukiman mereka. Mereka yang tidak mendapat masuk dalam sektor formal, nggak ada pekerjaan, dan kurang modal untuk menjadi sektor informal, mereka menjadi supir ojol misalnya dengan pendapatan 3 juta sebulan, 4 juta sebulan. Ya toh. Ini persis nih, ini Afan jadi satu perwakilannya yang terbaik tuh. Nah, pertanyaan kita ini kan kekuasaan, pemerintahan, tapi juga ekonomi dan nasib orang banyak, terutama mereka yang di kelompok umur seperti itu, hal di perkotaan, kota-kota besar kita. Kan selama ini kebijakan pemerintah dari Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo kan banyak kebijakan yang dianggap populis. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian koperasi merah putih. Orang bisa berdebat tentang kebijakan itu kan, plus minus, kurangnya apa, lebihnya apa. Tapi kan semua kebijakan ini barangkali belum menyentuh hidup dan kehidupan yang anak kelompok 20-an tahun di perkotaan itu. Betul kan? Ya. Kalau makan bergizi gratis kan lebih banyak ke anak-anak di seluruh Indonesia gitu ya. Demikian pula sekolah rakyat. Demikian pula apalagi koperasi merah putih misalnya gitu. Tetapi kebijakan apa yang langsung menyentuh peri kehidupan anak-anak umur 20-an tahun menengah bawah di kota-kota besar Indonesia. Apalagi kalau dana pemerintah daerah dikurangi drastis, ya kan, kegiatan pemerintah daerahnya berkurang drastis, maka lapangan kerja di kota-kota Makassar, Pekalongan, Brebes yang kemarin, itu juga pemberi kerja utama kalau di daerah itu pemerintah. Pemerintah daerah itu salah satu faktor ekonomi penting di daerah. Kalau itu dikurangi drastis, sementara kebijakan yang bisa bagus, bisa nggak bagus, itu arahnya ke kiri, tetapi kebutuhannya di kanan kira-kira. Jadi ada mismatch of policy and reality. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ini belum tentu saya benar belum tentu saya benar. Tapi pemerintah saya kira harus cukup terbuka untuk melihat, di samping ekses, di samping diskusi tentang dalang, tentang siapa yang mengorkestrasi, ya kan, gitu ada kan? Tentara, polisi, ada konflik di atas yang berusaha dalam menyelesaikan dan memanage peristiwa yang muncul tiba-tiba ini. Pola konfliknya jadi muncul lebih kentara gitu. Itu spekulasi politik, teori pinggir jalan sekarang itu. Tetapi that's beside the point. Intinya adalah kebijakan dan anggaran sekarang itu lari kemana? Problem yang kita lihat kemarin itu adalah problem apa? Anak-anak muda menengah bawah perkotaan, umur 20-an tahun loh. Sebagian mahasiswa, sebagian supir ojol, sebagian sektor informal. Sektor informal itu kurang lebih 60-70% porsinya dalam total perekonomian Indonesia. Apakah pendapatan mereka meningkat? Apakah kebijakan prioritas pemerintah sekarang menjawab tuntutan mereka? Jangan-jangan mismatch hal. Ini yang kalau kita mau jujur kita harus bertanya. Belum tentu jawaban saya benar. Tetapi apakah ini tidak perlu kita bicarakan bersama, duduk baik-baik? DPR bagus sekali, saya lihat Pak Dasko, teman-teman pimpinan DPR, ketemu mahasiswa, mendengarkan. Di sini setelah huru-hara dan prahara ini, ya coba dialog deh. Selain mahasiswa, coba kaum ekonom, kaum political scientist, sosiolog, coba apa sih sekarang ini the major trends in policy? Tetapi apa the major trends in social problems? Jangan-jangan policy and problemsnya nggak ketemu.
dalam pendidikan, dalam ekonomi. Itu kira-kira hal. Ya. Tapi di luar soal itu, Cel, ini kan sesuatu yang tadi Celi sudah menyebut juga ya, soal gerakan protes terhadap establishment. Ya. Ini kan sesuatu yang tidak khas Indonesia. Ini kan juga terjadi di banyak tempat dan sepanjang sejarah kan, gitu. Nah, itu bagaimana Celi membaca kasus yang aksi kemarin ini dalam konteks gambar besar tadi soal kenapa bisa muncul seperti itu gitu loh. Ya. Jadi yang memang menarik kan kalau kita hubungkan ya seperti kata Sahal tadi bahwa apa yang terjadi di Indonesia sebagai social political movement yang sudden dan disruptif dalam jangka pendek ya. Ini kan tidak berarti berbulan-bulan nih. Ini kan cuma 3-4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu lah kira-kira kayak gitu ya. Itu kan pola-polanya hampir sama dalam pengertian begini. Ada satu yang sama yaitu sosial medianya. Sosial media dan teknologi baru komunikasi ini punya ciri khas karakteristik. Dia memperkuat individu. Dengan sendirinya antara individu dan organisasi kan jadi berbeda kemampuan dalam pengertian. Kayak Sohran Mamdani nggak butuh partai politik untuk mobilisasi 50.000 orang volunteers mendukung dia mengetok pintu untuk memilih Sohran Mamdani, anak muda di New York gitu, politisi baru yang mengalahkan the establishment politician Kumo. Dia in a way itu gerakan sosial juga. Sama dengan Donald Trump waktu dia muncul dengan paga movement-nya di establishment Partai Republikan, di establishment Partai Demokrat itu kena semua, tersapu oleh kemampuan movement baru ini dalam memobilisasi dan menggerakkan opini. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi, ini kan ada sisi baik, sisi buruk ya. Sisi baik kan kita tadi bicarakan, sisi buruk gampang mobilisasi untuk hal-hal yang sudah di luar dari batas yang wajar seperti penyerangan rumah pribadi. Nah, ini yang kedepannya akan menjadi warna baru dalam politik dimanapun. Sudah terjadi dan akan semakin, apalagi dengan artificial intelligence kan, penyebaran berita yang baik dan membuat image yang baik cepat. Tetapi demikian pula image yang sebaliknya atau berita yang palsu itu juga sama cepatnya. Jadi memang ya pinter-pinternya manusia sekarang gitu loh. Tetapi ini menuntut pemerintah juga untuk dan kaum politisi untuk menyadari bahwa zaman ini hati-hati. Sekarang ini kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu. Sekarang ini TikTok itu harimaumu. Postingmu di TikTok itu bisa jadi harimaumu. Hati-hati, harus lebih arif. Baik dalam berbicara, menyampaikan pesan lewat media sosial, maupun dalam tindakan dan perilaku serta apa yang diperjuangkan. Kan wakil rakyat kan mengemban kepercayaan rakyat. Jadi soal kadang-kadang yang remeh-temeh yang bisa menjadi besar. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Ini kan dinamika yang sangat cepat dan karena itu pemerintah juga harus lebih mengerti the logic, the dynamics of the new politics. Tetapi yang saya percaya bahwa substance juga paling penting, the underlying cause, kesejahteraan, kebijakan pemerintah, apa realitas sosial yang paling penting sekarang untuk kita perhatikan. Gampang banget lihat yang muncul di jalan-jalan itu pakai motor kemana-mana anak-anak muda umur 20-an tahun. Apa pekerjaan mereka, berapa penghasilan mereka, bagaimana persepsi mereka pada kehidupan, kesusahan mereka apa. Ini yang apakah kebijakan besar atau prioritas pemerintah dalam kebijakan menjawab itu. Jangan-jangan tujuan kebijakannya jangka pendek ke kanan, jangka buat mereka ke kiri gitu loh. Ini yang kita harus jujur semua pihak untuk mulai melihat what is really happening in the country. Dan itu api dalam sikap itu bisa menjadi tertrigger kalau ada tadi itu yang flexing pejabat. Ya makanya ini kan, gitu kan harus ada grievances dulu yang terpendam. Kalau mau ada yang namanya letupan. Seperti itu, ketidakpuasan kepada institusi politik kan bukan cuma di Indonesia. Makanya kan dia menjadi universal. For whatever reason, negara demokrasi yang maju pun, seperti di Jerman sekarang ini, itu juga grievances politik terhadap establishment politician juga besar. Gitu loh. Nah, karena itu semua pihak harus
cukup rendah hati untuk belajar, melihat, menyadari dan mengubah apa yang masih salah, apa yang masih perlu diubah untuk kebaikan bersama. Kira-kira kayak gitu, Al. Oke, terima kasih Cel. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi dalam diskusi topik lain selanjutnya. Thank you, Al. Thank you. Thank you.